Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan negara baru di sepetak tanah milik Palestina. Negara itu adalah Israel. Guys, hanya beberapa jam setelah proklamasi Israel, termobilisasi emosi negara-negara Arab yang terdiri dari Irak, Suriah, Mesir, dan Jordan mengerahkan pasukan untuk membumi hanguskan Israel. Namun sayangnya, Israel tetap berdiri sampai sekarang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ada 3 latar belakang yang mendorong berdirinya negara Zionis Israel. Yang pertama yaitu The Great Diaspora. Guys, pada awal abad sekitar tahun 70 Masehi ketika Romawi menduduki Yudea, Palestina, bangsa Yahudi gagal dalam pemberontakannya, dan karena ini Romawi menghancurkan kuil-kuil penyembahan dan mengusir sebagian besar penduduk Yahudi ke seluruh Eropa. Nah, ini adalah awal penderitaan Yahudi selama hampir 2000 tahun ke depan setelah mereka terusir dari Palestina. Ini disebut diaspora. Diaspora ini memunculkan keputusasaan bahwa bangsa Yahudi nggak akan pernah bisa kembali lagi ke Yerusalem kecuali Mesias atau juru selamat mereka akan datang dan menyatukan seluruh bangsa Yahudi untuk kembali ke Palestina atau Yerusalem. Namun kepercayaan ini selama lebih dari 1000 tahun nggak pernah terwujud. Lalu setelah terusir, bagaimana nasib bangsa Yahudi di Eropa? Guys, selama hampir 2000 tahun, bangsa Yahudi mengalami diskriminasi yang pahit di Eropa. Terutama di Eropa Timur yang lebih mengerikan. Yahudi cenderung diawasi di sana. Tidak diizinkan berpergian sesuka mereka, tidak diizinkan untuk mendapat akses pendidikan, bahkan mereka kerap kali menjadi target kekerasan dan pembantaian. Mereka dipaksa berasimilasi dengan warga Eropa. Namun, meski telah berasimilasi dan bahkan meninggalkan kepercayaan leluhur mereka dan berpindah agama ke agama mayoritas, mereka gak pernah bisa diterima. Puncaknya, pada tahun 1880-an, gerakan antisemitisme resmi diberlakukan di Jerman, Perancis, Austria, lalu menyebar ke negara Eropa Timur lainnya. Artinya, pembantaian dan pengambilan hak secara paksa terhadap Yahudi diizinkan, bahkan dimobilisasi oleh negara. Hal tersebut memaksa bangsa Yahudi berusaha menyelamatkan diri dengan bermigrasi besar-besaran ke Amerika, Eropa, dan Palestina. Sayangnya banyak dari mereka gagal bermigrasi karena tewas di perjalanan, karena kehabisan bekal, terserang malaria, atau bahkan tertangkap pihak keamanan otoritas. Bab kedua, pencetus paham Zionisme modern. Nah, pada tahun 1891, seorang jurnalis dari Austria bernama Theodor Herzl ditugaskan meliput peristiwa politik di Prancis. Dari berbagai liputannya tentang penindasan yang dialami orang Yahudi di Eropa, maka dia mengambil kesimpulan bahwa Yahudi gak akan pernah bisa diterima dimanapun mereka berada, sehingga ancaman kekerasan dan pembantaian akan selalu menakuti Yahudi. Cara satu-satunya untuk melindungi diri Yahudi adalah umat Yahudi harus memiliki negara sendiri. Karena tujuan ini, dia disebut sebagai pencetus Zionis modern atau Zionist Movement yang populer pada tahun 1895. Nah, pada tahun 1897, Herzl mengumpulkan seluruh tokoh Yahudi di Eropa pada Kongres Zionis yang pertama di Swiss. Hasil dari kongres tersebut berbunyi bahwa cita-cita Zionis adalah menciptakan negara Yahudi yang resmi dan diakui secara hukum, sehingga orang Yahudi bisa hidup aman dan gak lagi mengalami tekanan. Tanah air itu haruslah Palestina. Sejak awal, Theodor Herzl sangat sadar bahwa komunitas Zionis membutuhkan suatu major power sebagai senjata. Usaha pertamanya ditunjukkan kepada Sultan Abdul Hamid II. Suatu pilihan yang masuk akal sebenarnya, mengingat Kesultanan Utsmaniyah memegang kuasaan mutlak atas Palestina. Untuk itu, ia mendekati petinggi Jerman yang dekat dengan Ottoman. Setelah berhasil meyakinkan Jerman, ia mulai berani bernegosiasi dengan Kekaisaran Ottoman untuk meminta sepetak tanah di Palestina dengan tawaran bantuan keuangan dari Zionis. Sayangnya tawaran itu ditolak
oleh pihak Ottoman. Nah, jika Ottoman tidak ingin mendukung Zionis, maka ada cara lain. Herzl harus mencari dukungan dari negara-negara musuh dari Ottoman. Nggak lain dan nggak bukan, yakni Rusia dan Inggris. Pihak Rusia dengan tegas menolak mendukung Zionis terang-terangan. Namun berbeda dengan Inggris yang mendukung. Hanya saja di awal Inggris menawarkan Uganda sebagai tempat berdirinya negara Yahudi, bukannya Palestina. Tawaran itu dijawab tidak oleh Herzl. Begitu banyak yang dilakukan oleh Herzl untuk mendirikan negara berbasis Yahudi. Sayangnya Herzl nggak pernah hidup untuk melihat cita-citanya terwujud. Pada tahun 1904, Herzl meninggal dunia. Yang paling menentukan adalah latar belakang yang ketiga, terjadinya Perang Dunia yang menentukan nasib bangsa Yahudi. Pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia I, di mana penguasa Palestina yaitu Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Jerman sebagai blok poros untuk melawan sekutu. Blok sekutu salah satunya adalah Inggris. Untuk bisa menang, Inggris mendeklarasikan bahwa ia akan membantu negara-negara Arab untuk merdeka dari kekuasaan Ottoman jika negara-negara Arab mau memberontak kepada kekuatan sentral. Di sisi lain, Inggris juga memanfaatkan kekuatan Zionis Yahudi untuk memenangkan peperangan dengan menyetujui keinginan Zionis Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Dengan mengabulkan permintaan Zionis Yahudi, Inggris berharap Yahudi yang ada di Amerika mampu meyakinkan Presiden Amerika untuk membantu kubu sekutu. Oleh karena itu, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917, sebuah pernyataan bahwa Inggris mengabulkan permintaan Zionis untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Setelah keluarnya deklarasi tersebut, maka gelombang migrasi besar-besaran Yahudi dari penjuru Eropa, Timur Tengah, dan Amerika datang ke Palestina. Saat itu, orang-orang Arab Palestina yang menderita karena perekonomian yang hancur terpaksa menjual tanah-tanah mereka kepada Yahudi dengan harga yang murah. Lalu pada tahun 1918, Perang Dunia I usai dimenangkan oleh pihak sekutu. Lalu LBB, Liga Bangsa-Bangsa, mengeluarkan mandat bahwa kekuasaan Ottoman, dalam hal ini adalah Palestina, diberikan kepada Inggris sebagai anggota sekutu yang memenangkan perang. Mulai dari sini, orang-orang Arab Palestina menuntut untuk merdeka sesuai yang dijanjikan oleh Inggris. Tetapi Inggris nggak dapat memenuhinya karena Inggris mengizinkan Zionis Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Dari sinilah konflik Yahudi dan Arab berkecamuk. Ditambah setiap tahunnya semakin besar migrasi bangsa Yahudi ke Palestina. Pada Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi semakin banyak yang menguasai tanah orang Palestina dengan membeli tanah-tanah itu, baik dengan cara sukarela atau memaksa orang Palestina untuk menjual tanah-tanah mereka. Anime imigran semakin meningkat tajam pada masa Perang Dunia Kedua. Disebabkan kebijakan Jerman, yakni Hitler, yang meresmikan tindakan antisemitisme dengan menyiksa dan membantai orang Yahudi di daerah kekuasaan Jerman. Karena eksodus bangsa Yahudi besar-besaran ke Palestina, bangsa Arab menjadi khawatir, insecure, sehingga terjadi konflik antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Konflik tersebut memicu munculnya gerakan ekstremisme dari kedua belah pihak dan mengakibatkan terjadinya krisis di Palestina yang memakan banyak korban, baik itu dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan tak terkecuali juga pasukan Inggris menjadi korban. Inggris yang tak lagi mampu mengatasi krisis tersebut akhirnya menyerahkan Palestina ke PBB yang kemudian dibentuk UNSCOP atau United Nations Special Commission on Palestine. Dari sanalah akhirnya diputuskan Palestina dibagi menjadi 3. Satu bagian untuk bangsa Yahudi, satu bagian untuk bangsa Arab, dan satu bagian di Yerusalem dipegang oleh PBB. Meski demikian, bangsa Arab nggak bisa menerima keputusan tersebut. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan di Israel, di Tel Aviv. Beberapa jam kemudian, bangsa Arab merespon dengan mengirim pasukan untuk menyerang Israel yang terdiri dari Irak, Mesir, Suriah, Jordania. Perang-perang terus berkelanjutan hingga kemudian pada tahun 1949 disepakati gencatan senjata. Puncaknya pada tahun
1992 dibuatlah perjanjian Oslo, pengakuan PLO atas eksistensi Israel dan penunjukan PLO sebagai otoritas resmi atas jalur Gaza dan tepi barat. Sejak saat itu Israel semakin berdiri kokoh di tanah jajahannya, Palestina.